Selamat pagi anak ibu semua, apa kabar di pagi hari ini? Selamat pagi, selamat pagi, pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Senang bertemu dengan kamu kembali di pembelajaran fisika hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran fisika, Ketua kelas Theo, bagaimana kehadiran anggota kelas pada pagi hari ini, Theo? Hadir semua Ibu. Bagus, berarti semangat belajar untuk fisika ya. Terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya persilahkan satu orang dari kamu untuk memimpin doa. Maju ke depan, Faisal silahkan pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kita akan lanjutkan ice breaking-nya. Untuk ice breaking, ikut instruksi ibu ya. Kalau ibu katakan halo, maka kamu jawab hai. Kalau ibu katakan hai, maka kamu jawab halo. Kalau ibu katakan halo, maka kamu jawab hai. Oke, berdiri semua ya. Nah, kita akan mulai ice breaking kita. Ikut instruksi yang tadi ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Halo, halo. Hai. Hai, hai. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai. Halo. Tepuk tangan bawah. Baik, sekarang kita masuk kesepakatan kelas. Karena pembelajaran yang lalu juga kita melakukan percobaan, maka kesepakatan kelas yang lalu kita gunakan untuk kesepakatan kelas hari ini. Yaitu yang pertama, masuk tepat waktu. Yang nomor 2, raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, menonaktifkan handphone selama mengikuti pembelajaran. Kemudian yang keempat, menghormati teman yang sedang presentasi. Ini ada 4 kesepakatan kelas kita ya. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini, yang pertama, peserta didik dapat melakukan pengamatan tentang adanya gaya gerak listrik induksi melalui percobaan. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dan memahami gaya gerak listrik induksi. Yang ketiga, peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep tentang induksi elektromagnetik melalui percobaan. Mulai dari sini berurut do, re, mi sampai seterusnya. Mulai. Do, Re, mi, fa, so, la, Do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, so. la, do, re. Iya. Jadi sekarang silakan yang kelompok do bergabung, ambil tempat duduk di sini. Kemudian yang kelompok re bergabung, ambil tempat duduk di sini. Kemudian kelompok mi ambil tempat duduk di sini. Yang kelompok fa di sebelahnya, kelompok sol di sana, kemudian la di sana. Silakan bergabung. Ya. Oke. Sekarang ibu akan bagi lembar kerja peserta didik atau prosedur nanti ada di sini untuk lembar kegiatan kamu dalam melakukan pembelajaran ini. Silakan dibaca dulu ya. Ini saya bagi. Ini saya bagi lembar kerjanya ya. Duduknya sebelah sini dua.
Ya, baik, sudah semuanya dapat lembar kegiatannya, LKPD-nya. Ya, baik. Di sana kita akan melakukan praktikum di mana alat dan bahan di situ sudah tertera. Sebelum kita melakukan percobaan, Ibu mau tanya tentang pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Medan magnetik. Baik. Apakah kamu tahu penerapan medan magnetik di dalam kehidupan sehari-hari? Kelompok mana yang bisa jawab tentang penerapan medan magnetik di dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Ya, silakan kelompok. Iya, kelompok Pak. Silakan. Penggunaan medan magnetik kehidupan sehari-hari bisa ditemukan di penggunaan motor listrik. Ada motor listrik. Itu kelompok 4. Silakan kita apresiasi kelompok. Ada motor listrik. Penerapan yang lain untuk medan magnet, kelompok mana lagi yang bisa menjawab? Ya, kelompok. Iya, silakan. Alat-alat tutur listrik. Contoh alat tutur listriknya boleh sebut? Voltmeter, ampermeter, dan voltmeter. Iya, itu boleh menggunakan medan magnet. Kita beri aplaus buat kelompok. Iya. Penggunaan medan magnetik atau penerapan medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kamu pernah sudah mendengarkan gaya gerak listrik induksi. Yang dimaksud dengan gaya gerak listrik induksi, kelompok mana silakan? Kelompok lah, silakan. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik dalam suatu kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnet. Ya, boleh diulang kelompok lain, dari aplaus buat kelompok. Nah, gaya gerak listrik induksi, silakan. Coba, ayo silakan kelompok do, ya. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnet. Ya, kita beri aplaus buat kelompok. Baik. Sekarang kita akan melakukan kegiatan pembelajaran kita. Silakan alat-alatnya diambil satu kelompok masing-masing. Ada galvanometer, ada magnet batang, ada kumparan, ada kabel-kabelnya. Silakan ketua kelompok masing-masing ambil ke depan supaya kita lakukan praktik. Silakan. Oke, baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Di sini kami sudah merangkai, dan ini ada galvanometer, kabelnya, kumparannya dengan lilitan 600, sebanyak 600 lilitan, dan di sini ada batang medan magnet batang. Di sini kami mengamati jika kutub selatan dimasukkan ke dalam kumparan, maka ia akan menunjukkan ke arah kanan atau sama dengan searah dengan diagram. Apabila dimasukkan ke udara, ia akan menunjukkan jarum galvanometer mengarah ke kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Ini apa? Utara itu. Iya, selatan ke sini.
Satu lagi lah. Ya. Demikian presentasi kami. Apabila ada kekurangan dimaafkan. Ambil sesi tanya jawab. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya dipersilakan. Kelompok yang mau bertanya? Silakan. Dari yang tadi kalian sudah praktekkan, apakah ada hubungannya dengan hukum mens? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Do. Hubungannya dengan tadi hukum mens. Jadi peristiwa terjadinya GGL di ujung-ujung kumparan ada peristiwa terjadinya GGL di ujung-ujung kumparan ada saat di dalam kumparan terjadi perubahan arus medan magnet yang disebut induksi elektromagnet. GGL yang dihasilkan disebut GGL induksi dan arus listriknya disebut arus magnet. Ya, jadi ada hubungannya dengan hukum. Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus. Saya Eka Permata dari kelompok A. Saya ingin bertanya bagaimana pengaruh jumlah lilitan dalam suatu kumparan kawat terhadap gaya GGL-nya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Apa tadi pengaruh jumlah lilitan dengannya kumparan yang dihasilkan GGL? Jadi semakin banyak jumlah lilitan dalam kumparan maka akan menghasilkan GGL induksi yang semakin besar. Itu bisa dilihat dari rumus minus N delta flux per delta T. Jadi saya terima jawaban dari kelompok A. Jawabannya Ya, kita beri aplaus buat kelompok yang sudah menjawab pertanyaan. Sekian dari presentasi kami yang apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan tadi, apabila untuk utara kita masukkan ke dalam kumparan, maka yang akan terjadi yaitu jarum galvanometer akan bergerak berlawanan arah jarum jam atau bergerak ke kiri. Kemudian kalau ujung selatan dimasukkan ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer akan bergerak dalam kanan atau searah jarum jam. Kemudian semakin besar lilitan, maka GGL induksinya semakin besar. Semakin besar fluxnya, maka GGL induksi akan semakin besar. Kemudian yang nomor 2 tadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Penerapan GGL induksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama transformator. Yang kedua listrik. Yang ketiga ketika kutub utara magnet batang digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan atau bergerak searah putaran jarum jam. Dan ketika batang magnet diam sejenak, jarum galvanometer kembali ke nol. Artinya tidak ada arus yang mengalir. Artinya tidak terjadi perubahan medan magnet di sekitar kumparan. Ketika ujung sebuah magnet batang dimasukkan dalam kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri atau ke kanan karena adanya arus yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial ketika magnet batang digerakkan masuk atau keluar dari kumparan.